Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama menyaksikan syafaat malam. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan tugas, pekerjaan, dan aktivitas kami pada hari ini. Dan malam hari ini kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kami, yang menolong kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah ya Allah, kami mau dan siap untuk mendengarkan dan juga merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari, pada malam hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang kematian. Seorang filsuf bernama Seneca, dia pernah mengungkapkan bahwa barang siapa tidak ingin mati, dia juga berarti juga tak ingin hidup, sebab kehidupan dianugerahkan dengan kematian sebagai batasannya. Penghujung yang berlaku bagi semua orang. Takut akan kematian adalah sebuah ketidakwarasan, karena rasa takut hanya untuk sesuatu yang tidak kita yakini. Kematian adalah kepastian yang hanya perlu ditunggu oleh setiap orang. Nah, ketika menyadari bahwa kematian merupakan bagian dari kehidupan yang harus diterima, maka hidup semestinya tidak diukur menurut kuantitas, pencapaian materi dan keberhasilan, melainkan dari kualitas hidup itu sendiri. Sebab yang terpenting adalah seberapa baik kita hidup, bukan seberapa panjang dan berapa banyak yang kita dapat. Dan seringkali Ibu Bapak, yang namanya baik tidak berarti selalu panjang atau banyak. Kalau kata Seneca, jangan ada penyesalan dalam hidup yang kita jalani. Kalau begitu, ketika kita tahu kematian adalah penghujung dari kehidupan kita, merupakan batas kehidupan kita, maka bagaimana seharusnya kita hidup? Seorang bijak akan hidup selama seharusnya, bukan selama yang dia mau. Artinya, bicara tentang kehidupan juga bukan bicara tentang mau menghabiskan atau mau memperpendek usia kita. Tetapi bagaimana kita hidup seharusnya adalah bagaimana kita memperhatikan di mana kita hidup, dengan siapa kita hidup, di mana kita dan bagaimana kita hidup dan apa yang kita perbuat sepanjang kehidupan kita. Dia akan memikirkan kehidupan seperti apa yang dijalani, bukan seberapa lamanya. Sekedar hidup itu sendiri tidak baik, semestinya hidup itu harus dengan baik. Nah, Ibu Bapak, bicara tentang kehidupan yang baik, jangan ada penyesalan selama kita hidup. Ada dua tokoh Alkitab yang menjalani kehidupan dengan sangat baik, yang bernama Simeon dan Hana. Dua tokoh ini dapat kita kenal melalui bacaan di dalam Lukas 2. Ibu Bapak dapat membacanya dari ayat 21 sampai ayat yang ke-38. Namun saya yakin dan percaya Ibu Bapak sudah mengenal kedua tokoh ini. Simeon dan Hana adalah dua tokoh yang hidupnya jauh dari ketidaknyamanan, dari rasa nyaman. Justru hidupnya sangat tidak nyaman. Sebab yang satu tersisih yaitu Simeon, karena dia meyakini bahwa Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang akan datang dengan cara yang berbeda yang diyakini oleh orang-orang pada waktu itu. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi pada masa itu. Sehingga ia dijauhi, ia disisihkan. Dan satu yang lainnya adalah Hana, seorang janda yang tidak memiliki, tidak disebutkan bahwa ia memiliki keluarga, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dia adalah seorang janda yang tidak ada yang menopang, tidak ada yang menjamin kehidupannya. Namun Ibu Bapak, dua orang ini adalah kedua orang yang berani untuk hidup benar dan saleh gitu ya.
Sebab Simeon dan baik Hana dan Simeon ini menjalani kehidupan yang sebetulnya tidak nyaman, bahkan menderita karena disisihkan, namun juga tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menopang. Namun mereka juga tahu bahwa Allah akan menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan karena janji itu, mereka hidup melalui janji itu dan menjalani kehidupan yang setia dan taat kepada Allah. Mereka mempersiapkan diri mereka, kehidupan yang mereka jalani hanya untuk melihat Sang Juru Selamat melalui bayi Yesus. Lalu ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal ketika Simeon melihat bayi Yesus, ia mengatakan nunc dimittis, yang artinya adalah sekarang biarkanlah aku pergi. Ya, itu dapat kita lihat di Lukas 2 ayat 29 yang berkata demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman. Ungkapan Simeon ini bukan berarti dia tidak peduli pada kehidupan yang ia jalani, tetapi bahwa ia tahu apa yang ia persiapkan di sepanjang hidupnya itu sudah sangat baik. Ia melihat keselamatan dari Allah dan karenanya ia siap untuk menyambut kematian, karena ia telah menjalani kehidupan yang sangat baik. Dan karena itu, Ibu Bapak, dan begitu juga dengan Hana, yang sampai di hari tuanya ia menjalani kehidupan yang saleh, yang taat dan setia kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kematian adalah batasan yang kita miliki di dalam kehidupan ini, keterbatasan kita bahwa ada jangka waktu yang sudah diberikan dalam hidup kita, bukan berarti kemudian kita hidup semau atau uh, dengan tujuan dan maksud yang berbeda dari kehendak Allah. Bahwa ketika dunia menawarkan untuk mengejar banyak hal dalam kehidupan kita, kuantitas, mungkin harta, materi, dan lain sebagainya, namun hari ini kita diingatkan bahwa ternyata mempersiapkan kematian adalah bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita. Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan kita dengan sangat baik mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dan taat setia kepadanya. Dan karena itu ketika kita sampai di titik akhir kehidupan kita, kita siap menyambutnya dengan tangan yang terbuka, dengan keberanian bahwa kita sudah menjalani hidup yang baik. Seneca dalam bukunya How to Die, dia mengatakan bahwa perlu seumur hidup untuk belajar bagaimana menjelang ajal. Maka mari kita mempersiapkan, belajar seumur hidup kita untuk mempersiapkan diri kita, kematian kita dengan cara yang sangat baik, yaitu dengan ketaatan dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Mari Ibu Bapak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami menyadari bahwa kehidupan kami punya batasan, yaitu kematian. Waktu yang diberikan tidak selamanya kami miliki. Pada akhirnya kami tahu bahwa kematian adalah ujung dari kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Simeon dan Hana yang mau memberikan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian itu dengan kehidupan yang taat dan setia kepadamu. Maka ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami menjadi daya bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan mengukur dari kuantitas, melainkan dari kualitas yang dapat kami berikan bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi komunitas kami di GKI Gading Indah, namun juga bagi dunia. Maka biarlah waktu-waktu yang telah Engkau berikan dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya, dan kami dapat menyambut kematian itu dengan tangan yang terbuka, dengan keberanian, karena kami sudah berani hidup di dalam Engkau. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan yang kami jalani tidak terlepas dari penderitaan dan pergumulan. Krisis ekonomi, krisis finansial, krisis relasi di antara keluarga, rekan kerja, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami untuk dapat tetap memegang teguh
kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, apapun situasi dan kondisi yang kami jalani. Kiranya doa-doa, harapan kami Engkau jawab ya Tuhan, dan Engkau berikan kami hati yang terbuka untuk dapat menerima setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebab kami tahu itulah yang terbaik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Allah bagi setiap kami yang saat ini merindukan anak, merindukan pasangan, merindukan pekerjaan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau kami percayai telah memberikan yang terbaik, maka biarlah kami dapat terus berharap kepada Engkau, mengikuti kehendak Tuhan, apapun yang ada menjadi apa yang menjadi kesempatan bagi kami, apa yang Engkau tawarkan di dalam kehidupan kami, kiranya kami dapat peka untuk dapat menerimanya. Dan kiranya Engkau memberikan kami kesabaran dan ketabahan dalam penantian-penantian kami. Karena kami mau percaya Tuhan yang selalu punya rencana yang lebih baik dari apa yang kami bayangkan dan harapkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya kedamaian, kesejahteraan boleh terus diupayakan bagi setiap kami yang tinggal di bangsa Indonesia ini. Bahkan kiranya kedamaian dan kesejahteraan itu terus kami upayakan dimanapun Engkau tempatkan kami, bahkan bagi para pengikut-Mu di seluruh dunia ini. Sehingga biarlah semakin nyata kerajaan Allah dalam kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Allah, kami naikkan doa-doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang setia, yang mengasihi dan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah syafaat malam pada hari ini, Ibu Bapak, kiranya kita dapat terus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan, mempersiapkan kematian kita dengan menjalani kehidupan yang amat baik, dengan sangat baik. Kiranya Tuhan memberkati malam ini, istirahat kita, dan esok kita dapat menyambut berkat dan anugerah Tuhan yang sudah disediakan. Sampai jumpa.